Ada sosok hitam besar dan ada sosok harimau yang berada di rumah tersebut. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Rena Rizky. Yang gak pakai serem, tapi aku akan cerita yang serem-serem. Oke teman-teman, kali ini tuh aku akan menceritakan tentang kisah rumah-rumah angker yang sudah tidak dihuni dan dahulunya merupakan rumah yang dihuni untuk pesugihan. Dan jadi orang-orang itu menggunakan rumah tersebut sebagai pesugihan, dan kemudian para pemilik rumah pergi atau meninggal dunia sehingga rumahnya jadi terbengkalai dan sekarang menjadi angker. So, rumah-rumah apa aja? Kita langsung bahas. Oke, yang pertama aku akan membahas tentang rumah Darmo di Surabaya. Rumah yang terletak di Jalan Puncak Permai 2, nomor 26 Surabaya ini sekarang sudah dalam kondisi yang sangat tidak terawat. Banyak juga kesaksian para tetangga-tetangga di rumah Darmo tersebut yang mengatakan jika di rumah tersebut banyak sekali bisa ditemui wanita yang menggunakan baju putih serta berambut panjang berseliweran di sekitar rumah tersebut. Ya, bisa dibilang kalau wanita itu nggak lain dan bukan adalah kuntilanak. Nggak cuman kuntilanak aja, ternyata ada juga penampakan yang lain. Seperti ada sosok hitam besar dan ada sosok harimau yang berada di rumah tersebut. Gimana sih awalnya kok rumah ini tuh jadi seserem itu? Jadi banyak penghuni yang tak kasat mata seperti itu. Nah, jadi ceritanya pemilik rumah ini tuh memiliki sebuah perjanjian dengan iblis, di mana perjanjian itu bertujuan untuk pesugihan. Nah, dalam pesugihan tersebut, perjanjian yang harus dilakukan oleh si pemilik rumah dengan sang iblis adalah selalu memberikan tumbal berupa nyawa manusia setiap malam Jumat. Nah, kemudian suatu hari si pemilik rumah ini dia ingin menghentikan pesugihan tersebut. Nah, waktu itu dia mengajak semua keluarganya untuk kabur dari rumah tersebut dan menaiki sebuah kapal. Ketika di tengah laut, tiba-tiba saja kapalnya tenggelam dan hilang. Sampai sekarang kapalnya tidak ditemukan. Lalu kemudian di rumah itu juga ditinggalkan seorang baby sister dan seorang pembantu, dan akhirnya juga dibunuh oleh seseorang yang misterius yang bahkan sampai sekarang masih belum diketahui siapa pembunuhnya. Gak cuma itu, setelah kejadian tersebut, setelah semua orang pada pergi dan meninggal dunia, rumah tersebut mengalami suatu kebakaran yang menghabiskan seluruh rumah. Dan akhirnya dari sinilah kondisinya rumah Darmo ini menjadi terbengkalai, tidak terawat dan angker. Gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Apakah kalian pernah liwat ke sana? Rumah ini tuh kayaknya tuh cukup populer juga, dimana rumah ini tuh emang gede banget, terus abis itu jelas banget kalau terbengkalainya. So, buat kalian yang punya pengalaman serem di rumah Darmo, kalian boleh banget untuk cerita pengalaman kalian di komen di bawah. Oke, next. Gurita. Rumah yang terletak di Bandung, Jawa Barat ini sebenarnya memiliki sebuah arsitektur yang unik, di mana di atap rumahnya terdapat sebuah patung gurita yang sangat besar yang berada di puncak rumah tersebut. Dimana kalau ketika kita lihat aja tuh kita udah bisa ngenalin kalau itu tuh adalah bentuk gurita karena saking gedenya. Nah, tapi anehnya dikatakan kalau rumah ini tuh adalah rumah yang angker, dimana rumah ini tuh dulunya digunakan sebagai tempat untuk pemujaan setan. Dan ini juga terlepas dari nomor rumah ini merupakan nomor yang dipercaya sebagai nomor para sekte pemuja iblis, dimana nomor rumah ini yaitu berangka 666. Menurut beberapa artikel, angka 666 ini adalah simbol dari satanisme, tapi juga masih belum diketahui apakah ini benar atau tidak. So, buat kalian boleh banget untuk berpendapat di bawah tentang rumah gurita ini. Oke, gimana menurut kalian tentang rumah gurita? Kalian pernah ke sana? Kalian boleh banget komen di bawah apakah ini sesuai apa enggak sama cerita yang beredar di masyarakat. Oke, next. Rumah Pesugihan Bungur Asih. Rumah Pesugihan Bungur Asih ini terletak di kawasan Bungur Asih, Surabaya, Jawa Timur. Nah, kisah ini tuh diceritakan oleh penelusuran tim dari PMAM
PM dari IDN Media, di mana mereka tuh kayak memasuki rumah ini dan melakukan penelusuran gaib tentang rumah dan asal-usulnya. Nah, mereka menjelaskan bahwa dahulu terdapat beberapa rumah yang berderet rapi di kawasan Bungur Asih, Surabaya, Jawa Timur, di mana salah satu rumah tersebut dihuni oleh sebuah keluarga yang memang cukup biasa aja, alias mereka juga mengenal tetangga satu sama lain. Nah, kemudian keluarga ini juga dikenal sebagai keluarga yang suka berbisnis, terutama sang ayah. Namun, pada suatu hari sang ayah ini tiba-tiba melakukan suatu perjanjian iblis dengan para makhluk-makhluk halus, di mana dia ingin membuat perjanjian pesugihan untuk melancarkan bisnisnya dia. Pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya ini akhirnya berhasil, bisnisnya lancar dan dia pun menjadi kaya raya. Tapi di balik itu semua ternyata pesugihan ini harus memberikan sebuah korban nyawa, di mana korban nyawa yang harus dibelikan atau ditumbalkan ini adalah merupakan anak bungsu dari keluarga tersebut. Nah, akhirnya anak bungsu tersebut dikorbankan dan meninggal dunia, lalu kemudian jenazahnya dikuburkan di salah satu kamar yang berada di rumah tersebut. Kenapa kok dikuburkan di dalam sebuah kamar yang ada di rumah tersebut? Karena alasannya supaya para tetangga nggak curiga kalau anak bungsu mereka itu sebenarnya sudah meninggal karena ditumbalkan untuk pesugihan. Nah, seperti yang diketahui, sekarang ini ternyata rumah Bungur Asih itu sudah dikelilingi oleh akar-akar yang menjalar di seluruh rumah, dan akar-akar itu katanya juga menjalar dan memusat ke salah satu ruangan yang merupakan makam anak bungsu keluarga tersebut. Nah, setelah itu tim PMAM lalu melakukan penelusuran yang kedua, di mana dia melakukan penelusuran ke rumah kedua di Bungur Asih ini. Nah, jadi sebenarnya rumah ini tuh ada dua. Jadi keluarga ini tuh punya dua rumah dan sama-sama sekarang udah terbengkalai dan angker. Nah, ceritanya rumah yang pertama itu memang digunakan untuk pesugihan, lalu kemudian dikatakan kalau rumah yang pertama itu tuh agak seret. Akhirnya mereka memutuskan untuk membangun rumah baru yang berdekatan juga, dan di rumah kedua tersebut mereka pun juga melakukan pesugihan. Nah, di rumah kedua ini dikatakan kalau di depan rumahnya itu terdapat sebuah sumur, di mana sumur itu katanya dihuni oleh sosok genderuwo, dan dikatakan juga kalau di dalam sumur itu katanya juga pernah memakan korban nyawa, yaitu merupakan tumbal juga seorang anak kecil. Dan jadi seperti yang aku katakan tadi, kalau rumah pertama itu kan digunakan untuk pesugihan, lalu kemudian tuh kayak pesugihannya tuh kayak seret gitu, jadi kayak berkurang gitu kan pendapatannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk membangun rumah kedua, di mana mereka berharap di rumah kedua ini tuh usahanya jadi lancar, rezekinya banyak, dan mereka pun juga melakukan pesugihan. Namun waktu itu dikatakan juga kalau di rumah kedua ini katanya juga agak seret juga nih, jadi mereka tuh kayak nggak pernah puas gitu dengan apa yang udah mereka miliki. Ada perbedaan antara rumah pertama dan kedua, di mana perbedaannya itu berasal dari pesugihan yang mereka gunakan. Nah, di rumah pertama ini pemilik menggunakan jenglot sebagai pesugihannya, dan yang di rumah kedua mereka menggunakan tuyul. Gak cuma itu, tim PMAM juga menemukan adanya sosok Banaspati yang berada di rumah kedua, yang dikatakan juga sebagai salah satu makhluk yang membantu pesugihan dari keluarga ini. Oke, gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Kalian percaya nggak? Atau kalian udah pernah lihat rumahnya? Kalian pernah mengalami kejadian-kejadian aneh ketika kalian berkunjung ke sana? Kita lanjut ke cerita yang berikutnya. Rumah keluarga tak kasat mata. Nah, ini buat kalian semua yang pernah membuka Kaskus. Nah, di situ kan banyak banget tuh tweet atau cerita-cerita yang dibagikan sama para member-member Kaskus. Nah, ada salah satu cerita yang sangat amat populer sampai sekarang, di mana cerita ini tuh cukup creepy, dan cerita ini dituliskan oleh Bonaventura Genta. Nah, cerita ini tuh tweetnya tuh horor dan diberi judul Keluarga Tak Kasat Mata. Nah, jadi di cerita ini Mas Genta menceritakan kejadian atau peristiwa yang pernah dia alami sendiri ketika dia menjadi pegawai untuk sebuah kantor agensi digital di Yogyakarta waktu itu. Nah, jadi kantor Mas Genta ini tuh kayak menyewa sebuah rumah yang emang udah lama nggak dipakai dan digunakanlah sebagai kantor
kantor mereka. Mas Genta dan teman-temannya pun akhirnya bekerja di rumah tersebut. Nah, ketika mereka memulai pekerjaan atau aktivitas di rumah tersebut, ternyata mereka menemukan banyak sekali kejadian-kejadian aneh dan penampakan-penampakan yang selalu menghantui mereka, seperti mereka pernah dihantui sama nenek-nenek, terus sama kuntilanak, sama pocong, dan masih banyak lagi. Ada juga dikatakan kalau di sana itu katanya banyak sekali yang iseng-iseng, jadi kayak makhluk-makhluk di sana tuh banyak banget yang iseng. Bahkan nggak cuma mereka tuh menampakkan ke satu orang, tapi kadang juga ketika banyak orang mereka bisa melihat penampakan tersebut bersama-sama. Ada juga dikatakan kalau di kamar belakang di rumah tersebut itu katanya sampai sekarang tuh nggak boleh dibuka dan emang nggak bisa dibuka dan masih misterius banget. Nah, akhirnya suatu hari Mas Genta ini tuh akhirnya mengetahui cerita masa lalu dari rumah yang ditempatinya untuk bekerja itu. Nah, jadi ceritanya rumah itu dulu dihuni oleh satu keluarga, di mana keluarga itu terdiri dari suami istri dan 3 orang anak. Nah, mereka itu hidupnya cukup kurang alias miskin, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kemudian akhirnya si ayah ini melakukan sebuah perjanjian dengan makhluk yang cukup menyeramkan, di mana makhluk ini tuh dikatakan dia berwujud sebagai seekor kera yang besar bertubuh hitam seperti sosok yang sangat menyeramkan. Nah, disitulah akhirnya sang ayah ini membuat perjanjian agar keluarga tersebut menjadi kaya raya. Nah, setelah melakukan perjanjian, akhirnya keluarga itu pun berhasil dan menjadi kaya raya. Namun konsekuensinya keluarga itu harus menyerahkan tumbal nyawa, di mana akhirnya tumbal ini tuh memakan korban anak-anak mereka satu persatu, dan akhirnya memakan tumbal sang istri dan akhirnya sang ayah yang melakukan perjanjian dengan makhluk tersebut. Nah, ini tuh ceritanya seru banget. Kalau semisalnya kalian mau baca, ini banyak banget. Aku dulu tuh penasaran, terus aku kan cari-cari gitu kan. Ternyata ini tuh di Play Store ada. Jadi aku pernah download juga di Play Store gratis. Kalian bisa baca ceritanya. Cerita Mas Genta itu terdiri dari 13 episode kalau nggak salah. Terus kemudian ceritanya juga seru. Nah, dikatakan kalau cerita ini tuh sekarang udah jadi novel, terus abis itu udah difilmkan juga. Tapi aku masih belum nonton filmnya juga. Oke, gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Nah, jadi cerita ini tuh emang seru banget. Aku aja juga masih penasaran sih sebenarnya rumahnya yang mana ya. Nah, katanya sih rumah ini tuh sampai sekarang tuh kalau disewakan dan dijual tuh katanya nggak ada yang mau nyewa ataupun mau jual karena memang saking seremnya mungkin ya. Oke, itu tadi adalah sedikit cerita dari aku tentang cerita-cerita rumah-rumah yang dulunya digunakan untuk pesugihan. Nah, buat kalian yang punya referensi rumah-rumah pesugihan, kalian boleh banget ceritakan di bawah di komen. Oke, aku pasti akan baca. Terima kasih banget udah nonton video ini sampai habis. Kalau suka, kalian harus klik like-nya, kasih komentar yang positif. Jangan lupa juga untuk klik subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu 5 hari dalam seminggu. Oke, makasih banget. See you tomorrow. Bye-bye.